Imli dan Aditya digiring oleh warga ke sebuah lapangan. Neneknya terus saja menghina Imli dan ibunya dan mengatakan ia sangat malu ketika dahulu ibunya hamil di luar nikah. Nenek Imli terus memprovokasi para warga dan mengajak para warga untuk menghukum Imli beserta Adit. Mendengar ucapan nenek, para warga pun setuju. Kemudian Adit ditodong senjata oleh seluruh warga agar tidak bisa kabur. Imli masih terus berusaha membela dan mengatakan bahwa mereka berdua tidaklah bersalah dan semuanya yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan. Namun nenek Imli dengan liciknya memberikan syarat supaya Adit bisa dibebaskan. Imli pun menantang neneknya, syarat apa yang akan ia berikan. Yang ternyata adalah syaratnya Aditya harus menikah dengan Imli. Para warga yang mendengarnya pun bersorak setuju. Sementara itu terlihatlah Malini yang mencoba menelpon kembali penginapan yang ditempati oleh Adit sebelumnya. Dikarenakan jaringan yang jelek, ia pun salah paham, mengira Adit sudah akan kembali pulang. Sementara Adit yang mendengar syarat itu, ia tidak setuju. Ia mengatakan bahwa ia telah memiliki seorang kekasih di kotanya dan tak mungkin ia akan menikahi Imli dan menduakan kekasihnya. Adit lebih menerima jika dia harus dihukum atau dipukuli oleh warga daripada menikah dengan Imli. Mendengar hal itu, warga pun menjadi murka dan mereka semua berlarian menuju Aditya sambil membawa senjata mereka. Imli yang melihatnya, ia segera berlari dan mencoba menghalangi para warga yang ingin menyakiti Aditya. Hal itu pun membuat tangannya terluka dan berdarah dikarenakan menahan senjata tajam yang hampir mengenai Adit. Dengan lantangnya, Imli mengatakan ia bersedia menikahi Aditya jika hal itu bisa menyelamatkan nyawanya dan nyawa Aditya. Neneknya yang mendengar hal itu pun tersenyum puas penuh kemenangan. Para warga pun bersorak-sorai karena pernyataan Imli. Akan tetapi, Adit masih tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Namun ia hanya bisa memendam perasaan marahnya itu. Setelah kejadian itu, terlihatlah ibu Imli yang tengah menangisi luka anaknya. Dan ia mengatakan bahwa semua ini dikarenakan kesalahannya di masa lalu yang membuat Imli kena getahnya dan ia pun merasa bersalah. Imli juga merasa sedih dan merasa jahat karena ia tahu sebenarnya Aditya telah memiliki kekasih yang sedang menunggunya di kota dan mereka sebentar lagi akan bertunangan. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya sambil menangis. Tak tinggal diam, Imli pun berusaha untuk membebaskan Aditya dari desanya itu. Tak sengaja, Imli melihat sekumpulan anak kecil yang memegang sebuah handphone. Ia pun teringat bahwa handphone itu adalah milik Aditya yang diambil oleh pamannya Satyakam waktu itu. Ia pun mengambil ponsel itu setelah mengancam para bocil. Kemudian ia mengajak ibunya untuk menemui Aditya agar bisa mengembalikan handphone miliknya dan bisa meminta pertolongan kepada orang di kota. Ibunya sempat menolak, namun Imli kembali meyakinkan mereka harus menyelamatkan Aditya. Terlihatlah Aditya diberikan pakaian oleh para warga dan dipaksa untuk memakainya sambil ditodongkan senjata. Ia pun mau tak mau menggunakan pakaian itu walaupun ia merasa marah. Terlihat pula ruangan Aditya dijaga oleh para warga yang membawa senjata tajam. Imli dan ibunya berusaha mencari jalan lain. Akan tetapi di tengah jalan mereka malah bertemu dengan nenek Imli yang tengah membawakan pakaian untuk acara ritual pernikahannya. Di situ kembali ia memarahi Imli dan ibunya karena ia merasa malu atas apa yang telah terjadi dan ia tak ingin malu untuk kedua kalinya. Neneknya pun segera menarik Imli untuk ikut bersamanya. Sementara itu di rumah Aditya, keluarganya masih berbahagia ingin menyambut kepulangan Aditya dari Pak dan Dia. Mereka menyiapkan berbagai makanan yang disukai oleh Adit. Tak lama kemudian mereka menerima telepon dari seseorang yang bertugas untuk menjemput Aditya. Tapi orang itu mengatakan bahwa Adit tak kunjung datang. Tak lama terlihatlah Adit keluar menggunakan baju adat ritual sambil ditodongkan senjata oleh beberapa para warga. Sementara itu, keluarga Adit terus mencoba menghubungi ponsel Aditya,
Namun ponselnya tidak bisa berdering atau tidak tersambung. Terlihat pula Imli yang sudah siap dengan pakaian ritualnya. Ia pun dikirim untuk menuju ke tempat ritual pernikahan. Sebelum itu ia bertemu dengan ibunya dan memberikan handphone Aditya untuk diberikan kepadanya. Ibunya pun mengambil handphone tersebut dan diam-diam memberikannya kepada seorang wanita yang bertugas membawa baki bunga yang akan diberikan kepada Aditya sebagai ritual. Perempuan itu pun mendatangi Aditya sambil memberikan baki diam-diam, dan ia menunjukkan ponsel yang berada di bawah bunga itu kepada Adit. Namun sialnya, saat di tengah perjalanan, ponsel itu malah mendapat sinyal dan akhirnya berdering, yang dikarenakan keluarga Aditya menelponnya. Mendengar hal itu, kepala suku pun marah dan segera mengambil HP Aditya lantas membuangnya ke dalam api pembakaran.